Shalom. Halo. Puji nama Tuhan, kita bersyukur di pagi hari ini, di minggu terakhir di bulan Januari tahun 2024. Kita bersyukur penyertaan Tuhan senantiasa menolong setiap kita. Kita boleh melewati hari demi hari, bahkan kita percaya ketika kita melewatinya nanti sampai di penghujung tahun 2024, kita masih dalam penyertaan Tuhan. Amin. Kita juga bersyukur kalau pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan bersama-sama umat percaya di Jemaat GKI Immanuel untuk bersekutu memuji memuliakan nama Tuhan. Kita mau memberikan yang terbaik, kita mau menggunakan kesempatan yang ada, karena akan tiba saatnya nanti kita tidak bisa berkumpul seperti ini. Mari kita menggunakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan itu untuk kita bersama-sama bertumbuh, bersama memuji memuliakan nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan mengawalinya dengan doa. Saya persilakan untuk yang bertugas. Mari kita tundukkan kepala. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Pada pagi hari ini kami ucapkan syukur terima kasih. Kau sudah menolong kami, melindungi kami, menjaga kami siang dan malam. Terima kasih Bapak. Dan sebentar lagi kami akan mulai ibadah, mulai hingga awal nanti, hingga akhir nanti kami berserahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapak, berkati hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu. Tuhan, kami berserahkan dalam tangan. Pakai mereka lebih luar biasa lagi. Pada pagi ini yang pelayanan pagi ini Bapak, berkati Tuhan mereka pelayanannya, pekerjaannya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucapkan syukur, haleluya, amin. Firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 5 ayat 14 sampai 15 berkata demikian. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Kita mau mengamini ayat firman Tuhan ini. Kita percaya kita punya Allah yang besar. Dia telah berjanji untuk setia dan sanggup menggenapi janji-janjinya kepada setiap kita. Kita hidup karena percaya. Pengharapan kita, seluruh hidup kita ada di dalam tangan-Nya. Yesus kami hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia,
Kami
ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami punya Tuhan yang besar yang sanggup menggenapi janji-janji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah menerima kemenangan daripada Tuhan. Kami sudah menerima kuasa daripada Tuhan, karena Engkau lebih dulu Tuhan mengasihi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami akan bersorak-sorak memuji memuliakan nama-Mu. Kami percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau tidak melihat seberapa banyak jumlah kami Tuhan, tapi Engkau melihat hati kami yang rindu untuk bersorak memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama katakan amin. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Kita bersukacita bersama, amin. Kita bersyukur karena sukacita yang dari dunia itu tidak akan mempengaruhi setiap kita, karena kita sudah menerima sukacita yang dari surga. Itulah kekuatan bagi setiap jiwa kita. Meskipun keadaan sulit, keadaan susah, tapi kita bersyukur karena ada sukacita yang daripada Tuhan. Terima sukacita surga.
memenuhi setiap hati kita. Amin. Karena kita lebih dari pemenang. Yesus sudah menyelamatkan kita semua, maka kita tidak perlu takut lagi dalam segala perkara. Karena Yesus sudah menjadikan kita pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Amin. Kita mau nyanyikan sama-sama, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Kita bisa mengalahkan kuasa iblis karena ada Yesus yang menolong setiap kita. Amin. Lebih dari pemenang. Amin. Katakan kepada samping, kiri, kanan, depan, belakang, kita lebih dari pemenang. Masa kita berdiri Bapak Ibu bersama dengan umat percaya di seluruh dunia, kita mau mengungkapkan pengakuan iman rasuli yang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Karya langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang Tuhan, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan agung, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Bapak Ibu
Silakan duduk kembali. Kita menerima berkat dan anugerah daripada Tuhan. Dia Allah yang sungguh baik bagi setiap kita. Dia menyediakan segala yang kita perlukan. Tiba saatnya Bapak Ibu kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biarlah kita boleh memberikan dengan penuh sukacita. Sambil kita memberikan persembahan, kita mau nyatakan bahwa Allah itu baik. Kita percaya bahwa Allah selalu peduli dan Allah selalu mengerti. Kadang-kala kita tidak mengerti apa yang Tuhan sedang kerjakan di dalam kehidupan saya dan saudara. Tapi kita mau percaya bahwa Dia Allah yang selalu mengerti, Allah yang selalu peduli. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sendiri. Dia tidak akan pernah membiarkan kita berjalan melalui setiap persoalan seorang diri. Dia Allah yang selalu bersama kita, sebab Dia Allah yang mengerti. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menyiapkan hati kita. Biarlah setiap hati kita boleh menjadi tanah yang subur, sehingga benih firman Tuhan itu boleh bertumbuh. Kita mau menyatakan bahwa Dia Allah yang mengerti, Dia Allah yang peduli.
Bapa, kami bersyukur bahwa sesungguhnya Engkau mengerti dan Engkau peduli terhadap apapun yang kami alami masing-masing di dunia ini. Sebab Engkau Bapa yang baik, Bapa yang selalu menyertai setiap anak-anak-Mu dimanapun, kemanapun kami pergi. Karena itu kepedulian-Mu melebihi dari pikiran dan perasaan kami mengenai kami. Karena itu kami bersyukur Tuhan, pada pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami semua Tuhan masing-masing, dan biarlah firman ini menjadi kekuatan yang baru bagi kami, bahkan pemahaman kami terhadap kehidupan yang sesungguhnya yang Engkau kehendaki, sehingga kami di dalamnya terus melihat kemuliaan dan kebesaran serta kasih Tuhan dan berkat Tuhan dan penyertaan Tuhan yang tidak pernah putus. Karena itu kami bersyukur, urapi kami Roh Kudus masing-masing, agar kami mampu memahami dan menghidupi firman-Mu, juga hamba-Mu yang akan menyampaikan. Biarlah kuasa-Mu turun atas kami semua, sehingga kami boleh menikmati hadirat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur menyambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Kita akan sama-sama bergantian membaca. Ya, saya mengundang jemaat semua berdiri untuk kita sama-sama membaca firman Tuhan ini, sehingga kita boleh merasakan kebenaran ini menjadi bagian hidup kita. Lukas pasal 18 ayat 1 sampai dengan 8. Demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. 1, 2, 3. Dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah, dan dia menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian dia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lain itu." Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka.
manusia di dalam, adalah yang mendapati iman. Amin. Nah, bulan ini kita akan akhiri, kita masuk ke bulan Februari, ya. Nah, tema kita pada Natal sampai Januari ini adalah yang tertulis, dalam Kristus ada pengharapan. Apa hubungannya dengan firman Tuhan dengan tema ini? Nah, pengharapan di dalam Kristus ada kalau kita terus menerus berdoa. Di dalam doa itu ada pengharapan, dan di dalam doa itu ada iman. Dalam ayat terakhir ini Tuhan Yesus mengatakan, ya, pada zaman itu yang dikatakan di sana, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapatkan iman di bumi? Pengharapan di dalam Kristus hanya didasari oleh iman kepada Dia. Iman itu bertumbuh dan itu menjadi kekuatan, sehingga kedatangan Tuhan Yesus kedua kali itulah yang diperhatikan. Masih adakah iman yang punya pengharapan seperti itu? Pengharapan bukan sekedar di dunia ini, tetapi pengharapan yang bersifat abadi, yang membawa kita pasti ke surga. Tetapi pengharapan ini juga akan mewarnai kehidupan kita sehari-hari di dalam menghadapi kesulitan-kesulitan hidup. Nah, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini untuk menunjukkan bagaimana sikap kita sebenarnya dalam hidup kita sehari-hari berkaitan dengan doa. Ya. Janda yang punya persoalan yang tidak ada pembelaan dari pihak manapun, karena tentunya dia serba kekurangan, tetapi dia mengerti jalur yang harus dia tempuh, sekalipun ditolak berulang-ulang menurut Alkitab apa yang dikatakan di sana. Tetapi dia tidak pernah kapok, dia tidak pernah bosan, dia tidak pernah lengah. Dia terus-menerus datang, meminta, membujuk, sampai hakim itu merasa terganggu. Nah, perumpamaan ini sebenarnya ini menunjukkan betapa sangat jauh berbeda sebenarnya bagaimana hakim yang ada di dunia yang lain yang tidak percaya kepada Allah, tetapi karena merasa dia terganggu oleh karena permintaan dan kehadiran janda miskin dan susah ini untuk membela perkaranya, akhirnya hakim itu memberikan jawaban, menolong janda ini. Bagaimana mungkin Allah yang sedemikian rupa mengasihi kita, yang selalu mendengar dan tahu persis apa yang dihadapi oleh anak-anaknya, saat saudara meminta dan berdoa kepada Tuhan, bagaimana mungkin dia tahan, tidak terusik dengan ucapan dan seruan saudara kepada Tuhan. Karena itulah pengharapan di dalam Kristus ditandai dengan doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Pengharapan dalam Kristus dalam hidup kita sehari-hari berkaitan dengan ekonomi, berkaitan dengan kesehatan, berkaitan dengan masa depan anak-anak yang sekolah, berkaitan dengan kenyamanan, keamanan, dan segala sesuatu yang kita butuh di dunia ini, maka Bapa Surgawi sesungguhnya telah menyediakan bagi kita. Karena itu doa itu sangat penting. Doa yang tidak terus-menerus disampaikan orang percaya yang seperti itu sebenarnya menunjukkan bahwa dia tidak beriman. Salah satu unsur menunjukkan bahwa seseorang beriman adalah hubungannya dengan Tuhan yang betul-betul dia punya pengharapan yang kuat dalam semua perkara. Karena itu penting sekali ya, kalau berdoa itu adalah nafas kehidupan kita. Itu menjadi motto dan menjadi statement kita setiap hari, terus mengatakan kepada keadaan dengan iman. Kita katakan, hai tubuhku yang lemah, Kristus ada dalam dirimu, engkau kuat karena kuasanya. Pernyataan iman seperti inilah yang membawa kemenangan.
Inilah yang dimaksud doa-doa yang terus-menerus, yang di dalam pengharapan. Sehingga doa dan pernyataan kita itu didengar oleh sekitar dan tubuh kita sendiri merasakan pernyataan iman itu. Maka kata-kata kita itu dengan iman kepada Kristus akan berdampak kepada diri kita sendiri, baik itu cara berpikir, merasakan, dan juga di dalam harapan ke depan. Karena itu kita memasuki bulan Februari 2024, harusnya pengharapan kita dalam Kristus makin kuat dan besar. Apa tanda-tandanya? Doa. Kalau saudara makin kuat pengharapannya dalam Kristus, harus ditandai dengan penambahan doa-doa kepada Tuhan. Itu sangat penting, ya. Saya setelah Bu Mari sakit ini ada di tempat tidur terus-menerus, ya, saya makin meningkatkan hubungan dengan Tuhan, ya. Ya, sambil melayani tetapi hati terus. Ketika berbaring, saya juga berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, kebiasaan-kebiasaan seperti itu sebenarnya itu adalah mengaktifkan roh kita dengan Roh Kudus, sehingga alam sekitar kita yang tidak kondusif, yang tidak sesuai dengan perasaan dan pikiran kita, tidak akan kuat mempengaruhi. Karena apa? Hadirat Allah ada dalam diri kita. Saya jujur katakan, saya tidak terbiasa kalau misalnya katakan aroma yang bau itu, saya selalu muntah. Tetapi Tuhan saya setelah pada saat ini kan saya selalu berkata bersihkan, gitu ya. Bapak Ibu, ini saya dapat pelajaran bahwa kekuatan kita bukan dari diri kita. Akhirnya saya ada sesuatu dalam diri saya yang kuat sekali, sehingga saya tidak merasa jijik, tidak merasa ada mual, sama sekali tidak ada sama sekali. Ini sesuatu yang luar biasa, ya. Sesuatu yang luar biasa, ya. Karena obat kemo itu kan sangat bau, ya, keringatnya pun bau sekali, apalagi kotorannya, ya. Ya, maaf kata, ya, kalau saya lagi katakanlah bersihkan, ya, saya tidak ada rasa apapun, jijik sama sekali. Artinya ketika hubungan kita dengan Tuhan, maka kuasa Tuhan itu bekerja secara aktif tanpa kita sadari. Sehingga hadirat Allah yang dimaksud bukan harus merinding, tidak, tetapi kita yakini dengan iman bahwa Allah Immanuel itu ada menyertai kita dalam segala situasi dan kondisi, sehingga fisik kita akan sangat berbeda. Seringkali memang orang sakit itu kan makan pun kalau perasaannya nggak enak dia tolak gitu. Tapi saya mencoba untuk memberi pengertian dengan iman sama Bu Maris. Jangan menurut perasaan. Udahlah dengan iman makan saja. Karena makanan yang disajikan tidak enak tentunya kan. Tidak enak. Dan justru itu yang bagus sebenarnya. Kan nggak ada garam, nggak ada lombok. Bagaimana rasanya yang biasa makan kayak gitu kan? Ya tentu nggak enak. Tapi saya juga menikmati sayur tanpa garam, ya kan? Saya bilang, buang perasaanmu sekarang mau sembuh atau tidak. Ini berkat Tuhan, nikmati dengan iman. Sudahlah, telan saja makan. Akhirnya setiap saya janjikan, ya kadang-kadang aja komentar, kadang-kadang langsung sudahlah nurut aja, gitu kan? Nah, ini pengalaman-pengalaman seperti ini tidak mungkin kita alami ketika tidak menghadapi seperti ini. Makanya pencobaan itu adalah biasa untuk membangun iman kita. Tidak selalu harus suasana yang baik, tidak. Tapi Tuhan membawa kita dalam suasana-suasana yang tidak sesuai dengan keinginan daging kita. Tapi justru disitulah Dia buktikan Dia hadir, hadiratnya berkuasa,
sehingga perasaan kemanusiaan kita tidak sanggup tahan karena kuasa Tuhan lebih dominan. Ya, itu yang perlu kita sadari. Maka perumpamaan ini sebenarnya adalah satu hal yang penting. Doa betapa sangat penting bagi kita. Ya. Antara pengharapan, doa dan iman itu sesuatu yang tidak terpisahkan. Saudara punya iman tapi tidak pernah berdoa, nonsen. Saudara punya pengharapan dalam Tuhan, tidak pernah berdoa, omong kosong. Ya. Jadi orang yang punya pengharapan dalam Kristus dalam hidup sehari-hari, untuk kekuatan, untuk masa depan sampai kepada kekekalan, itu harus ditandai dengan iman yang bertindak. Pertama berdoa, sehingga hati kita selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Berdoa terus, ya. Sehingga kemanusiaan kita itu dikuasai oleh hadirat Tuhan. Karena apa? Prinsip-prinsip iman itu kita terapkan di dalam pikiran kita. Doa itu adalah satu komunikasi yang terus-menerus kita bangun dalam diri kita kepada Tuhan. Tidak harus bicara, tetapi pikiran kita. Kita berjalan, kita belanja, kita berpapasan dengan bicara, tetapi di dalam benak pikiran kita itu ada Tuhan. Ada Tuhan. Kita luar biasa ya, seperti komputer itu kita katakanlah bahkan HP sekarang. Sementara kita buat ada pujian, akses, tapi kita masih bisa mengakses yang lain, HP yang sama. Ya, jadi ada dua bekerja di situ, ada otaknya dua bekerja di situ. Nah, kita sebagai manusia yang memiliki kerohanian hubungan dengan Tuhan, itu persis seperti itu bekerjanya. Saat saudara makan pun ada kuasa lain bekerja dalam hati kita. Saat saudara bicara dengan orang lain, kerohanian kita masih hidup. Ada komunikasi lain yang orang tidak tahu, hanya roh kita. Jadi saudara bekerja, saudara berhadapan dengan orang, itu masih ada dunia lain dalam diri kita yang sedang berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, ini butuh latihan seperti ini. Ya, kita orang yang paling anak-anak muda sudah tahu lah. Ya, HP sekarang ini kan. Sementara kita ada pujian di HP, tapi HP yang sama masih kita bisa berhubungan dengan akses yang lain dengan HP yang sama. Jadi mesinnya bekerja sedemikian luar biasa, itu buatan manusia. Nah, kita lebih daripada itu. Tetapi harus diaktifkan rohnya dengan roh kita, jiwa kita, pikiran kita, itu luar biasa sebenarnya. Sehingga dalam diri kita itu bukan hanya kemanusiaan kita ada, tetapi ada manusia lain, manusia rohani. Maka seseorang yang tidak hubungannya dengan Tuhan tidak baik, ada kemungkinan lain, dunia lain masuk, yaitu dunia kuasa kegelapan. Sementara dia bicara, kuasa lain itu bekerja dalam dirinya, menghancurkan dirinya. Jadi ada dua kemungkinan ini. Kalau kerohanian kita tidak selalu terlatih dan sungguh-sungguh, tanpa Anda sadari, kuasa lain sedang bekerja. Sedang Anda memuji Tuhan, ada kuasa lain bekerja di balik saudara. Ya, nah ini hati-hati kalau kita tidak mengerti paham ini. Ini kita harus semakin dewasa rohani. Kita harus semakin paham ini. Semakin kita bangun hubungan dengan Tuhan, maka dimensi roh kita itu makin kuat bekerjanya, makin paham kita. Jadi saat kita beraktivitas apapun, maka dimensi roh itu terus aktif. Dimensi manusia daging kita bekerja, tetapi juga dimensi roh kita bekerja, dan itu harus dilatih terus menerus. Sehingga itulah yang dikatakan Immanuel, Allah menyertai kita itu sadar betul bahwa Allah itu ada bersama kita. Ini tidak mudah seperti ini, tidak mudah. Saya katakan ini tidak mudah. Ini butuh latihan pemahaman yang butuh. Saudara ketika berdua tutup mata, apa yang saudara bayangkan? Itu bisa terjadi dua suasana di situ kan? Nah, ini gambarannya. Maka
Makanya doa itu penting. Saudara perlu latihan berdoa. Apa yang ada ketika saudara menghadapi Tuhan, bagaimana supaya kita konsentrasi kepada Tuhan? Tutup mata, coba tarik nafas dalam-dalam. Apa pergumulan kita? Tapi kita konsentrasi kepada Dia. Saat kita hembuskan, kita menyatakan pernyataan iman. Semua pergumulan saya curahkan kepada Tuhan. Buang nafas. Ini butuh latihan. Ini butuh latihan. Ini serius. Ini harus dilakukan kalau kita mau maju dalam Tuhan, merasakan nikmatnya di dalam Tuhan, harus kita lakukan. Saudara akan mempengaruhi nanti jantungnya, otaknya, sarafnya. Itu akan terpengaruh semua. Sering dilakukan ya. Yang paling baik itu malam. Saat saudara tidur, tarik nafas dalam-dalam, angkat tangan, gitu ya. Saat saudara lepaskan, curahkan isi hati kepada Tuhan. Apa pergumulan? Langsung sambil bernafas. Tidak perlu dengan kata-kata, tetapi pernyataan dengan iman dalam hati kita. Tetapi hubungan kita dengan Tuhan secara pribadi nyata betul, orang lain tidak tahu. Inilah yang dimaksud dimensi roh. Sehingga kemanusiaan kita daging tubuh kita ini dibawa oleh hadirat Tuhan. Itulah yang membuat organ tubuh kita itu menjadi kuat dan segar. Ya, saya juga ingin mau melatih Bu Maris seperti ini. Dalam kondisi seperti ini butuh seperti ini. Maka ada puji-pujian. Tapi saya mendengar waktu jam 2 saya lagi tidur di sampingnya, tahu rohnya bekerja. Dia berdoa, bikin pernyataan, Tuhan, ini aku hidup. Dia berkata-kata, saya dengar sendiri. Dia bicara kepada Tuhan. Dan kata-katanya itu adalah kata-kata penyerahan kepada Tuhan. Aku tahu Tuhan ada rencana-Mu yang indah bagiku. Aku mengalami ini karena ada maksud dan tujuan-Mu. Saudara, ini penting bagi kita. Sehingga tidak selalu apa yang kita alami itu berkuasa dalam diri kita. Itu yang jadi masalah. Maka iman itu penting dihidupkan aktif dalam diri kita dalam kondisi dan situasi buruk. Tetapi ini sangat penting bagi kita. Butuh latihan, tidak bisa itu cetut-cetut langsung jadi, tidak mungkin. Itu butuh konsentrasi, butuh waktu diberikan kepada Tuhan. Malam-malam paling cocok. Tidak perlu latihannya 10 menit atau 5 menit, tapi sungguh-sungguh dilakukan. Tidak usah carilah suasana yang indah, tidak harus duduk, tidur aja. Tapi pikiran kita kepada Tuhan. Anda bisa membayangkan seperti apa Tuhan Yesus? Apa saudara bisa membayangkan Tuhan Yesus waktu disalibkan? Bisa. Waktu Tuhan Yesus dibaptis boleh. Waktu Tuhan Yesus tinggal di Roh Kudus boleh. Saudara bisa imajinasi apapun, tetapi konsentrasi hanya kepada Dia. Bangunlah hubungan seperti itu. Ya, kadang-kadang orang Kristen itu hanya doa, tapi tidak ada apa yang dipikirkan, apa yang dibayangkan. Sama dengan orang-orang sekitar, berteriak, nggak tahu siapa Allahnya itu. Karena sampai ditanya pun tidak tahu wujud Allah kalian itu apa. Tidak ada. Kita tahu persis pribadi Kristus. Jadi enak. Saat kita berdoa yang kita bayangkan itu Tuhan yang mengasihi kita yang rela berkorban. Bisa penting. Karena itu ketika hakim itu hakim yang lain yang tidak percaya kepada Allah, ya karena di kota itu dia sangat super sibuk, tetapi janda ini selalu mengganggu. Sudah diusir, sudah diini, tapi tidak mau. Kegigihan janda ini yang membuat hakim ini seperti ini, akhirnya diluruskan, dikabulkan. Nah, hakim yang ini kan perumpamaan. Hakim yang jahat begitu saja luluh oleh karena apa? Keseriusan janda ini terus menerus. Karena itu orang percaya harus lebih daripada itu. Karena kita sebagai anak yang punya hubungan dengan Tuhan sebagai Bapa kita, yang setiap saat kita bisa berkomunikasi, entah kita komunikasinya kasar, entah komunikasinya tidak karu-karuan, tidak masalah. Bapa tahu apa yang kau maksud. Tidak perlu diatur kalimat-kalimat yang indah. Bapa tahu siapa saudara, kelemahanmu.
Yang penting hati kita sungguh-sungguh percaya, punya pengharapan kepada Bapa bahwa Dialah satu-satunya menjamin hidup saya di dunia ini, keluargaku, masa depanku, kesehatanku sampai kekal. Karena itu sangat penting bagi kita, ya. Konsep-konsep dasar iman seperti ini harus kita miliki dan kita hidupkan, kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka ketika ibadah seperti ini adalah bagian latihan membentuk kerohanian kita di mensro. Apalagi saat kita menyembah, memuji Tuhan, saudara bisa membuat ilustrasi dalam otak ketika kita memuji Tuhan, apalagi menyembah. Apa yang saudara bayangkan ketika menyembah? Bukan pujian ini. Jadi waktu menyembah itu waktunya hanya sedikit, tapi ketika saudara sudah terbiasa langsung fokus kepada Tuhan, itu saudara akan menikmati. Ya, banyak orang tidak menikmati ibadah atau penyembahan karena tidak tahu apa yang dilakukan. Hanya ngomong-ngomong tapi tidak tahu kemana pusatnya. Nah, ini butuh latihan, ya. Semakin cepat saudara konsentrasi kepada Tuhan, itu dunia sekitar kita gak ada apa-apa. Itu langsung, ya. Sehingga itulah ketika kita sudah langsung roh Tuhan bekerja, itu perasaan kemanusiaan kita dari tubuh kita yang lama ini menjadi kuat. Dia seperti menerima energi lain, ya, energi lain. Kalau ada dosa dan kesalahan itu tidak berkuasa sehingga dia keluar, sehingga ada rasa nyaman, rasa damai, rasa tenang ada dalam diri kita. Nah, kondisi-kondisi seperti ini perlu kita ciptakan dalam diri kita dalam suasana pergumulan kesulitan apapun. Itu sebabnya kita perlu memang konsentrasi kepada Tuhan, ya. Ya, butuh waktu tertentu untuk melatih, ya. Menarik nafas dalam-dalam sambil menarik bahwa hidup kita, jantung kita ini adalah alat yang diciptakan Tuhan. Sehingga ketika kita hirup oksigen adalah berkat Tuhan. Oksigen itu berkat Tuhan, ya. Hanya anak Tuhan yang menyadari. Orang pujian tidak tahu itu. Mereka pikir bahwa ya itu kan sudah semua orang. Padahal oksigen kalau orang sesak nafas, kalau beli oksigen di rumah sakit kan mahal, ya. Jadi tidak selalu materi, uang dan segala macam, kita harus bersyukur. Saudara menghirup udara itu berkat Tuhan, saudara. Napas itu berkat Tuhan. Nikmati ketika saudara menarik napas, hirup dalam-dalam, itu berkat Tuhan. Kekuatan masuk dalam diri kita, oksigen itu. Nah, ketika kita hembus itu, kita menyatakan iman kita. Tuhan, terima kasih. Itu luar biasa, ya. Karena itu kita penting. Pengharapan dalam Kristus selalu ada ketika saudara beriman dengan bukti-bukti doa, statement, pernyataan iman, dan langkah-langkah kita selalu dalam 3 konsep ini. Pengharapan dasarnya iman, dalam doa dengan perkataan-perkataan kita. Apa yang kau katakan dengan iman akan terjadi. Dalam Tuhan aku kuat, dalam Tuhan ada masa depan, dalam Tuhan anak-anakku akan maju menjadi orang-orang yang hebat. Tentu pengharapan dan pernyataan iman seperti ini harus diikuti dengan tindakan. Bagaimana anak-anak kita supaya hebat? Latih kerohaniannya, latih belajarnya. Bagaimana supaya saya sehat? Jaga makanan, jaga juga kesehatan. Iman, pengharapan, dan tindakan itu harus sejajar, tidak bisa bertolak belakang. Saya punya pengharapan tidak ada doa, omong kosong. Saya punya pengharapan supaya saya tidak sehat, tapi saya tidak jaga kondisi fisik saya, omong kosong. Mencoba Tuhan namanya itu. Jadi orang yang beriman, pengharapannya besar di dalam doa kepada Tuhan. Doa itu adalah tindakan. Doa itu adalah konsep dan kemudian diaplikasikan menjadi kehidupan. Itulah hidup itu, doa, napas itu. Ya. Hingga ketika bergerak dan maju terus kita tetap dalam konsep ini. Maka orang-orang yang seperti inilah yang menikmati kehidupan yang sesungguhnya. Kekuatan yang bukan dari dirinya, kekuatan yang bukan dari siapapun, tetapi dari Tuhan.
hadirat Allah, Roh Kudus bisa melakukan segala perkara. Makanan yang sederhana itu bisa menjadi luar biasa. Suasana yang tidak mungkin menjadi mungkin, karena Dia adalah pencipta. Dia bisa menciptakan suasana apapun. Dalam sekejap Tuhan bisa mengubah suasana yang tidak baik menjadi baik. Tapi semua perkara hanya di dalam Dia kita serahkan. Tidak ada satupun yang bisa kita lakukan tanpa Tuhan. Tetapi ketika Tuhan tergerak karena belas kasihan, seperti hakim ini sekalipun, dia bukan hakim yang baik, tetapi karena selalu diganggu oleh janda yang terus-menerus datang, akhirnya dia dikabulkan. Ya, apalagi Bapa kita, ketika kita terus berdoa dan meminta, memohon pertolongan Tuhan, walaupun bahasanya mungkin tidak karu-karuan menurut manusia, itu tidak masalah, karena Tuhan tahu hatimu seperti apa, harapanmu seperti apa, imanmu seperti apa kepada Tuhan. Itu yang dilihat oleh Tuhan. Maka engkau akan dirubah, yang kurang pas menjadi pas. Semua akan diberikan hikmat dan bijaksana, kemampuan, ya, pengetahuan, dan segala sesuatu yang diperlukan. Karena Bapa kita adalah Bapa yang baik, tidak mungkin membiarkan anak-anaknya yang selalu berdoa dan minta pertolongan dan berkat, tidak mungkin tidak diberikan. Karena Dia adalah Bapa yang baik. Bahkan Dia buktikan kebaikannya lewat kehadirannya di dunia ini, bahkan sampai mati disalibkan, karena Dia baik, mengasihi kita. Apalagi hal-hal yang sederhana, bagi Dia itu sangat mudah, asal kita terus sungguh-sungguh percaya, punya pengharapan, iman, dan doa yang terus-menerus sebagai bukti bahwa kita berharap kepadanya adalah doa yang sungguh-sungguh dilakukan kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas firman-Mu, menolong kami semua bahwa kami punya kesempatan yang terlalu indah kepada Tuhan saat kami berkomunikasi dan berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, karena dasarnya iman dan pengharapan dalam Kristus selalu ada, masa kini, masa esok, masa kekekalan, bahkan untuk anak-anak, bahkan generasi yang akan datang sekalipun. Tuhan persiapkan yang terbaik supaya kesaksian kami di bumi ini, kesaksian yang menggambarkan kehadiran Tuhan di dunia melalui kehidupan kami anak-anak Tuhan. Di sisi lain, kuasa kegelapan akan pergi dan jauh dari hidup kami, karena hadirat Allah, kuasa Tuhan ada bersama kami, dan terang itu semakin jelas dan menerangi kehidupan kami, dan kegelapan itu semakin pergi jauh, menjauh dari kami, sehingga terang itu menciptakan suasana damai sejahtera, sukacita yang besar dan mulia. Berkat-berkat Tuhan akan berlimpah-limpah, sehingga hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Karena itu kami percaya segala sesuatu yang terjadi, kami bersyukur untuk menikmati hadirat Tuhan. Saat kami punya pengharapan dasarnya iman kepada Yesus Kristus, doa yang terus-menerus kami menaikkan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kami dan permohonan kami kepada Tuhan. Karena itu masa depan kami dan masa depan yang pasti, yang terus-menerus dibangun, diberkati oleh Tuhan, baik secara fisik, kesehatan, panjang umur. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami menghadapi kesulitan atau sakit penyakit, itu adalah satu proses untuk membuktikan iman kami, pengharapan kami kepada Tuhan, yang diikuti dengan doa-doa yang terus-menerus, sehingga ketika mukjizat itu terjadi, menjadi berkat bagi kami dan menjadi berkat bagi orang lain, untuk kami saksikan, beritakan kepada orang lain bahwa Yesus Kristus satu-satunya jawaban dalam kehidupan di dunia ini sampai kepada kekekalan. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh kuasa Roh Kudus memberkati kami lewat firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan, biar kita boleh semakin mempunyai iman dan pengharapan di dalam Kristus. Dan dengan beriman maka kita harus meningkatkan doa-doa kita. Dengan begitu kita membuktikan bahwa kita punya iman dan pengharapan kepada Tuhan. Untuk mengamini firman Tuhan yang sudah dibagikan dan kita renungkan bersama, kita akan memberikan persembahan yang kedua.
Selamat memberi dengan penuh sukacita, biarlah setiap pemberian kita bisa memuliakan nama Tuhan melalui pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita mau nyanyikan bersama sambil kita memberikan persembahan. Allah itu baik. Bapa kami Tuhan Yesus Kristus, Engkau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengumpulkan jemaat-Mu siang hari ini. Kami berkumpul kembali untuk menyembah dan memuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang telah Tuhan berikan melalui hamba-Mu Bapak Maris. Kiranya Tuhan berkati Bapak Maris dalam setiap pelayanannya, dalam setiap aktivitasnya. Tuhan sertai, Tuhan lindungi, Tuhan jaga yang Tuhan pakai lebih banyak lagi. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Gembala yang saat ini sedang terbaring sakit dalam pemulihan. Tuhan jamah melalui tangan kuasa memberikan kekuatan, berikan semangat. Tuhan hapuskan segala penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuhnya. Dan semoga Tuhan untuk jemaat yang hadir hari ini Tuhan berkati yang telah memberikan persembahan. Dan juga untuk jemaat yang belum hadir, kiranya Tuhan juga berkati dalam segala aktivitasnya, berikan kekuatan dan kekuatan baru Tuhan agar bisa berkumpul kembali beribadah di tempat yang kudus ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berkati persembahan yang kami kumpulkan untuk siang hari ini, semoga menjadi berkat bagi gereja kami di sini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan pengumuman dari warga gereja. Pada yang bertugas mempersilahkan. Shalom Bapak Saudara. Di nama Tuhan, saya akan bacakan pengumuman gereja untuk jadwal ibadah kita. Ibadah raya hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 untuk petugas yang melayani WL Saudara Jim, Singer Saudari Erning, doa pembukaan Bapak Alex, kolektan Ibu Daniel, LCD Saudara Vito, dan untuk pelayan perjamuan Ibu Eko. Kemudian untuk minggu depan ya tanggal 4 selesai ibadah kita ada kegiatan yaitu membongkar dekorasi Natal. Karena sudah bulan Februari kita akan membongkar dekorasi Natal kita. Dan setelah itu kita adakan untuk rapat pembubaran panitia Natal. Demikian kemarin juga ada pesan dari ketua panitia Natal. Jadi untuk minggu depan setelah ibadah kita ada kegiatan tersebut. Semoga Bapak Ibu Saudara bisa ikut semua ambil bagian dalam kegiatan ini dan juga untuk rapat pembubaran Natal karena sangat berarti untuk masukan-masukannya nanti bagaimana untuk kedepannya. Terima kasih. Demikian pengumuman gereja atas nama Gembala dan Majelis mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati.
semua untuk bangkit berdiri. Kita percaya bahwa kita punya Allah yang besar, yang berjanji dan sanggup menggenapi. Biar kita semakin beriman dan percaya berpengharapan kepada Tuhan. Aku hidup karena percaya, sebab Dia Allah yang berjanji setia. Biarlah pernyataan iman kami melalui pujian ini menjadi sungguh-sungguh kami alami secara pribadi masing-masing, bahwa kami menerima kemenangan dari Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas ibadah ini, dari awal pertengahan sampai akhir. Tuhan pimpin dan berkati hamba-hambamu yang sudah melayani. Berilah mereka kapasitas yang lebih lagi Tuhan, untuk menyatakan kuasa-Mu hadir di tengah-tengah dunia ini. Berkat-Mu melimpah atas jemaat, baik secara pribadi masing-masing, dalam pekerjaan, kesehatan, dalam keluarga, dimanapun kami tinggal masing-masing, dalam perlindungan Tuhan. Engkau yang selalu mencukupkan apa yang kami perlukan, Bapa. Kami adalah anak-anak-Mu. Engkau sungguh memperhatikan hidup kami setiap hari. Berkati anak-anak yang masih bertumbuh, yang belajar, agar mereka terus bertumbuh dalam Tuhan. Mereka yang bekerja, Tuhan tolong mereka, berikan semangat, kekuatan, dan juga integritas semakin kuat mendominasi di area di mana mereka bekerja, sebagai bentuk kesaksian bahwa Tuhan ada menyertai setiap anak-anak-Mu. Bapa di surga, Engkau memberkati kami semua di tempat ini. Yang sakit Engkau yang menyembuhkan, yang lemah Engkau memberikan kekuatan yang baru. Yang kesulitan soal ekonomi Engkau buka jalan, karena Engkau Bapa yang tak terbatas. Setiap saat Engkau sanggup Tuhan memerintahkan berkat datang kepada anak-anak Tuhan, karena berseru kepadamu. Karena itu kami berdoa untuk
rencana-rencana ke depan, baik juga untuk tanggal 4 ibadah, perjamuan kudus yang bertugas, semua kami serahkan dalam tangan Tuhan. Baik juga untuk pembuaran penelitian Natal, baik juga untuk nanti pembongkaran semua alat-alat yang kami sudah pasang untuk Natal, supaya semua bisa bersama-sama. Kami bersyukur semuanya itu karena Tuhan memberkati tetangga-tetangga kami masing-masing, agar mereka boleh melihat kemuliaan Tuhan ada bersama kami anak-anakmu. Biarlah Tuhan terus memberkati setiap anak-anakmu. Tuhan perintahkan berkat untuk datang ke setiap rumah tangga, agar tetangga boleh melihat bahwa kami anak-anak Tuhan sedang dan terus diberkati Tuhan. Menolong setiap jemaat yang tidak hadir, agar mereka punya komitmen Tuhan, agar mereka sungguh-sungguh, karena kami tahu ibadah seperti ini sangat penting membangun tubuh jiwa kami. Karena Tuhan juga berkepentingan untuk setiap umat yang suka datang beribadah. Bapa di surga, kami bersyukur menyerahkan juga bangsa negara kami dalam tangan Tuhan, juga pemilu pada bulan Februari yang akan datang. Sementara saat ini kampanye di mana-mana, Engkau yang punya kuasa, yang punya otoritas atas bangsa ini. Niat dan tujuan kelompok atau organisasi politik apapun kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kehendak pula yang jadi Tuhan, siapapun jadi pemimpin, biarlah itu pilihan Tuhan. Pakailah masyarakat untuk menyatakan apa maksud dan tujuanmu atas bangsa ini. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, untuk terdepan dalam kejujuran, disiplin dan kebenaran keadilan, agar menjadi saksi di tengah yang ini. Karena kami tahu untuk itulah yang Kamu pilih kami. Tuhan mengampuni segala dosa dan pelanggaran anak-anak Tuhan yang ada di bangsa ini. Pakailah kami semua dimanapun kami ada Tuhan, menjadi alat kemuliaan kebesaran nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami bersyukur karena Kau Bapa yang sangat baik, Bapa yang selalu mendengar doa-doa kami. Oleh karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang juga mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dari percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kuasa Roh Kudus menyertai saudara dalam berbagai aktivitas perjalanan dimanapun kita ada. Dia yang berjanji dibanggakan menyertai kita, memberkati, menolong, menghibur, membela selama kita hidup dalam kebenaran kesucian, yang terus-menerus berkomunikasi berdoa kepadanya, maka seluruh janji-janjinya akan digenapi dalam hidupnya. Karena untuk itulah engkau dipanggil, diberkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang, supaya Tuhan Yesus dipuji, dimuliakan di dunia ini. Terimalah ini semua dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur. Haleluya. Yang percaya diberkati Tuhan katakan amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih.